Selamat siang, So People. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa ya hari ini ya. Hari ini kita ada sesi SGH Webinar Series. Topiknya adalah untuk health talk. Topiknya adalah deteksi dini gangguan penglihatan. Nah, pada kesempatan siang ini, kita juga bekerja sama dengan Prodia dan juga Rumah Sakit Antamedika. Perkenalkan, saya Teresia Diemawanti atau biasa dipanggil Rere dari Human Resources. Saya nanti akan perkenalkan narasumber juga di sini. Saya ingin sapa dulu sebentar di sini. Halo, Dokter Kartika Lili Santosa. Panggilannya Dokter Halo Bu Tika. Riri, Apa kabar, dokter? baik. Sehat ya? Bening Ya, sekali ya kayaknya di sana ya, karena dokter spesialis. Jadi bening sekali di sana, bagus sekali profilnya. Oke, thank you dok. Saya izin untuk memulai teman-teman semuanya juga. Kita karena sebagai budaya Soho Global Health, kita akan mulai dulu dengan doa ya dokter. Izin untuk saya pimpin juga untuk doa kali ini. Selamat siang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala rahmat, karunia, serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan, dan juga keberanian menghadapi segala rintangan, tantangan, dan peluang dalam kehidupan dan pekerjaan, serta mampu membawa kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan, berikanlah rahmat dan berkah bagi Soho Global Health tempat kami bekerja mencari nafkah untuk terus tumbuh dan berkembang dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah sesi SG Webinar Series kali ini, sesi Health Talk, menjadi kegiatan yang koridoi, rahmati, dan berkati, sehingga dapat berjalan lancar dan memberi manfaat serta membawa berkah bagi kami semua. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan keselamatan. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Amin. Baik, terima kasih rekan-rekan Soho People semuanya. Saya izin perkenalkan juga kali ini adalah Dr. Kartika Lili Santosa ya. Dr. Kartika Santosa, sesuai yang ada di profil di sini, beliau uh, dari mana ini? Dari Makassar ya. Jadi kelihatan sekali ya. Nanti Dokter Lili juga nanti akan banyak memberikan edukasi kepada kita mengenai kesehatan mata. Banyak sekali experience beliau dan saat ini beliau sebagai spesialis mata baik di Grab Health, Rumah Sakit Gading Pluit Kelapa Gading, Rumah Sakit Milia Cibubur, dan Rumah Sakit Antamedika. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan Saho People, sudah tersedia akun sosial media kita ya, ada di IG maupun ada juga di YouTube channel kita dengan nama Soho Global Health People. Silahkan bagi rekan-rekan semua yang belum follow, belum subscribe, silahkan untuk subscribe akun media kita agar kita juga tahu people activity maupun informasi vacancies yang ada di Soho Global Health. Nah, termasuk juga di LinkedIn ya, kita ada nama Soho Global Health. Nah, silakan bagi rekan-rekan semua yang ingin share people activity di divisi maupun departemen, silakan dikirimkan ke recruitment@sohoglobalhealth.com. Kami dengan senang hati akan berkolaborasi dengan rekan-rekan semua. Nah, kami juga ada HR official WhatsApp account di nomor yang baru ya, Bapak Ibu semuanya, di 0852 1004 3458. Nah, WhatsApp account ini adalah sebagai media untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan, terutama juga dengan tim HR. Silahkan bagi yang ingin berhubungan dengan kami bisa chat ke admin kami, nanti kami akan teruskan ke PIC-nya. Baik, tak lupa kami juga sampaikan ada medical doctor sebagai support perusahaan kepada karyawan. Silakan dimanfaatkan konsultasi online dengan dokter perusahaan, baik dengan Dr. Sriwati Ligatser maupun dengan Dr. Lupita Wijaya sesuai dengan jadwalnya ya, sesuai jadwal hari dan juga jam yang tertera. Oke, baik rekan-rekan, sebelum kita mulai, saya ingin ajak teman-teman semuanya untuk open kameranya. Silahkan kita akan mulai berfoto, akan dipandu oleh Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu untuk dipandu. Mohon rekan-rekan bisa open kamera, agar kita bisa nanti terpapang ya di sosial media kita. Silahkan Mbak Ayu.
Ya, terima kasih Bu Rere. Boleh silakan Bapak Ibu open kameranya agar kita nanti bisa foto bersama ya. Saya masih tunggu yang masih on progress. Oke, sih ada beberapa ya. Oke, masih ya. Saya capture dulu yang pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya capture lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Rere. Silakan boleh dilanjutkan. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, saatnya tanpa kita berlama-lama ya, kita panggil Dokter Tika. Apa kabar, Dok? Sekali lagi. Apa kabar, Bu? Sehat, Dokter. Nah, Dokter, ini Sehat, kami biasa Bu. panggil Puji teman-teman Tuhan. ini Soul People, Dok. Jadi nanti Soul People akan mungkin banyak berkonsultasi juga dengan dokter mengenai perihal gangguan penglihatan ya, Dok ya. Nah, saya persilakan kepada dokter untuk memulai presentasi. Saya izin share materi yang dokter sudah kirimkan ya. Silakan dokter untuk menyapa dulu Soul People. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada PT Soho Global Health, Prodia, Rumah Sakit Anta Medika dalam memfasilitasi saya untuk berbicara hari ini. Semoga presentasi ini dapat membawa manfaat kepada para peserta sekalian dan semoga yang berpuasa hari ini dapat lancar puasanya. Amin. Nah, saya mulai ya Bu Rere. Silakan dokter. Oh, ya. Jadi saya akan membahas tentang gangguan penglihatan. Nah, kita akan bertanya, apa sih itu penglihatan? Jadi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan masuk ke dalam matanya kita dan ditafsirkan oleh otak. Jadi salah satu dari indera dan yang digunakan adalah mata. Penglihatan terdiri dari ketajaman penglihatan seperti yang digambar di atas, itu kita bisa lihat membaca E, F, P, itu adalah ketajaman penglihatan. Sedangkan lapangan pandang adalah saat kita membuka mata seberapa luas kita bisa melihat lingkungan kita. Next. Slide next. Nah, jadi contoh di sini penglihatan lapangan pandang. Nah, penglihatan lapangan pandang yang normal yaitu di atas 60 derajat, di bawah 75 derajat, di sisi pelipis 100 derajat, dan di sisi hidung 60 derajat. Jika mengalami gangguan dapat dilihat seperti gambar di bawah bahwa penglihatan akan semakin mengecil. Next. Nah, apa itu penglihatan? Jadi penglihatan itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor optikal dan faktor neural. Jadi faktor optikal itu bagaimana cahaya itu dipantulkan masuk ke dalam titik fokus mata sampai ke retinanya kita. Jadi merupakan ketajaman semua benda diproyeksikan ke retina. Sedangkan faktor neural di mana disitulah berfungsi mulai dari retina, jalur saraf menuju otak. Jadi di mana impuls cahaya diubah menjadi impuls listrik dan dikodingkan di dalam otak. Next. Jadi tampak seperti digambar di depan bahwa dari luar cahaya masuk ke korneanya kita menembus lensa sampai mencapai retina. Nah, di retina lah terjadi faktor neural, yaitu di mana impuls cahaya diubah menjadi impuls listrik dan dipresentasikan ke otak. Next. Jadi perkembangan mata sangat penting pada anak-anak, di mana anak-anak otaknya belum berkembang dengan baik dan mata juga belum berkembang dengan baik. Jadi dibutuhkan stimulasi pengalaman visual dari seorang anak yang benar sehingga terbentuk perkembangan visus normal menuju ke otak, yaitu dan membantu dalam perkembangan psikomotor, kognitif, dan sosial si anak. Next.
Nah, pada anak kita mulai, yaitu anak berbeda dengan dewasa, anak itu masih berkembang, jadi dia mempunyai brain plasticity dan visual plasticity. Jadi otaknya masih harus berkembang sampai usia 10 tahun, dan visual plasticity biasanya dari lahir hingga usia 7-8 tahun. Next. Nah, kita disebut di sini dalam proses perkembangan mata, kita sebut emetropisasi, di mana sebenarnya saat lahir anak itu tidak 20/20. Jadi anak itu awalnya sebenarnya rabun dekat, dekat, kemudian dia lama-kelamaan akan bertumbuh matanya sampai menjadi 20/20 pada tahun ke-5 atau ke-6. Next. Nah, ini proses perkembangan seorang anak hingga dewasa, di mana banyak yang harus dinilai, yaitu selain matanya, bagaimana penglihatannya, juga di mana posisi matanya, dan apakah ada juling atau tidak, apakah ada tremor atau tidak. Next. Nah, ini macam-macam tes penglihatan yang diperlukan, yaitu bukan cuma tajam penglihatan, yaitu misalnya membaca A, B, C, D, tetapi melihat bagaimana kedalaman suatu benda, yang mana lebih dekat, yang mana lebih jauh, yaitu stereopsis. Kemudian yang kontrasensitivitas, misalnya ada tulisan abu-abu di atas kertas putih, ada yang sudah melihat, ada yang belum bisa lihat, di mana kontrasensitivitasnya turun. Kemudian seseorang dengan orientasi, kemudian bagaimana dia melihat saat kendaraan berjalan, yaitu motionnya, dan bagaimana mengenali suatu wajah. Next. Nah, gangguan penglihatan di Indonesia sendiri menurut Rapid Assessment of Avoidable Blindness di 15 provinsi, tampak bahwa katarak mendominasi gangguan penglihatan di Indonesia berupa 70-80%, refractive error atau penggunaan yang membutuhkan kacamata 10-15%, dan gangguan di belakang lensa itu 1,9-10,9%. Di mana sekitar lebih dari 80% sebenarnya kebutaan itu dapat dihindari. Next. Jadi kita bahas tentang gangguan penglihatan. Jadi gangguan penglihatan itu dibagi menjadi dua sebenarnya garis besar. Yang warna merah di atas itu adalah gangguan optikal, di mana menghalang cahaya masuk ke retina. Jadi misalnya kacamata, si anak membutuhkan kacamata supaya titik fokusnya sampai ke retina, atau korneanya, jendela matanya terganggu, atau lensanya menjadi katarak. Nah, itu semua adalah gangguan optikal. Sedangkan gangguan pada saraf itu yaitu gangguan mulai dari retina sampai ke otak. Next. Nah, berikut contoh bagaimana seseorang melihat dengan pasien yang mengalami gangguan penglihatan. Tampak di kanan atas itu normal penglihatan, kemudian tampak di gambar kedua itu mulai terjadi ada gangguan pada retina, sehingga ada muncul bercak yang tampak di menutup penglihatan. Kemudian kalau glaukoma itu melihat dengan pandangan yang tajam, tetapi lapangan pandangnya yang menyempit. Kemudian pada katarak terdapat seperti embun atau sesuatu yang menghalang penglihatan. Kemudian dari age-related macular degenerasi atau degenerasi pada retina itu tampak muka menjadi distorsi, tidak bisa memfokus ke satu titik. Pada mata rabun jauh itu pasien akan sulit melihat jauh, tetapi jika dia mendekatkan diri maka dia bisa melihat tetap dengan baik. Next. Nah, kategori seseorang itu disebut buta. Buta itu jika jadi ada mild visual impairment, moderate, atau yang berat. Jadi gangguan penglihatan yang ringan, sedang, berat, dan kemudian buta. Jadi buta itu dianggap jika penglihatan sudah di bawah 3/60 atau cuma menghitung jari jarak 3 meter. Next. Nah, contoh salah satunya itu kita mulai dari gangguan optikal, yaitu katarak. Dari gangguan yang terbanyak yaitu 70-80% terjadi kebutaan akibat katarak. Maka kita akan bahas di sini yang mana katarak. Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Jadi dapat dilihat
pada gambar di kanan. Sedangkan gambar di kiri itu bukan katarak, itu disebut pterygium atau selaput yang tumbuh menutupi kornea. Nah, untuk katarak sendiri itu jika seseorang diangkat kataraknya, dibersihkan, kemudian diganti dengan implan, maka seseorang akan dapat melihat dengan baik kembali. Sedangkan pada gambar di sebelah kiri yaitu pterygium itu adalah selaput dengan pembuluh darah yang tumbuh di jendela mata korneanya kita, di mata hitamnya kita. Nah, jika selaput ini menutupi sampai di pusat penglihatannya kita seperti tampak di gambar kiri itu, maka selaput ini sebenarnya membawa pembuluh darah yang tidak dibutuhkan oleh mata hitamnya kita. Jadi dia membawa oksigen, lemak, gula, itu tertumpuk di mata hitamnya kita. Jadi pterygium yang di sebelah kiri ini walaupun diangkat selaputnya, dia tetap akan memberikan bekas dan mengganggu penglihatan jaras optikalnya kita. Jadi dia tetap mengganggu dan kadang-kadang sampai dibutuhkan transplant kornea. Next. Nah, untuk gangguan refraksi sendiri, kita lanjut pada gangguan refraksi. Gangguan refraksi itu adalah masalah dari jarak menuju titik fokus retina. Jadi jika kita memperbarui, mengganti titik fokusnya, misalnya dari jarak jauh kita melihat terlihat kabur, tetapi kita mendekat dan dia menjadi terang, itu berarti gangguan mata minus. Sedangkan mata plus itu dia kesulitan untuk melihat dekat. Sedangkan pada silinder itu tampak suatu benda itu tidak dapat fokus, jadi dia memanjang. Jadi misalnya pada malam hari kita melihat cahaya lampu motor atau mobil memanjang ke atas, ke samping. Nah, itu bisa disebabkan oleh silinder. Next. Jadi untuk mengetahui apakah ini gangguan penglihatan karena optikal atau karena saraf atau neural, maka kita bisa lakukan dengan tes pinhole, di mana seseorang saat pemeriksaan jika dia melihat dia tidak bisa membaca sampai 20/20, maka seseorang tersebut akan diminta untuk mengintip di lubang. Lubangnya itu sudah terstandarisasi yaitu sekitar 2,4 mm pada single pinhole dengan multiple pinhole 1 mm. Jika seseorang bisa membaca dari tidak bisa terbaca tulisan yang di depan kemudian jadi bisa terbaca, maka seseorang itu hanya mengalami gangguan refraksi atau hanya membutuhkan kacamata. Tetapi jika seseorang tidak bisa membaik visusnya dengan pinhole ini, maka dia ada terjadi gangguan yang menghalangi penglihatannya, misalnya katarak atau gangguan pada retina. Next. Nah, contoh apa sih bahayanya seseorang dengan mata minus seperti yang sekarang kita alami, diperkirakan akan terjadi booming miopia atau mata minus yang menjadi booming, akan banyak yang akan mengalami mata minus. Nah, apa bahayanya mata minus itu sendiri? Jadi mata minus di atas 6 dioptri itu mempunyai risiko untuk terjadi patologik miopia. Apa itu patologik miopia? Yaitu di mana bola mata akan memanjang, sedangkan saraf retinanya kita itu tidak bertumbuh. Jadi dia akan terstretching, dia akan tertarik dan akan semakin menipis sehingga tampak di gambar sini bercak-bercak atrofi di mana retinanya akan tertarik dan menipis. Akhirnya pertama bisa robek, kemudian bisa atrofi, kemudian pagar yang di bawah retina bisa lubang dan pembuluh darah di bawah retina akan tumbuh ke atas dan menyebabkan kebengkakan pada retina bahkan sampai perdarahan pada retina. Next. Jadi ini contoh di mana orang dengan mata minus tinggi, retina di pinggir penglihatannya pada gambar di atas terjadi lubang. Akhirnya karena terlalu tertarik, akhirnya retinanya terlalu terstretching mengikuti panjang bola mata, akhirnya dia mengalami lubang. Oleh karena itu, jika seorang dengan mata minus yang tinggi melihat kilatan cahaya yang tidak ada fokusnya dari luar, itu kemungkinan berasal dari dalam retinanya yang menandakan bahwa retinanya mau terlepas. Jadi orang dengan mata minus tinggi di atas 6, jika melihat kilatan cahaya sebaiknya 1x24 jam memeriksakan dirinya ke ahli mata. Next.
Nah, sekarang sedang booming, orang mengatakan bahwa, "Dok, jika sekarang mata anak saya kan -3, misalnya baru umur 6 tahun matanya sudah -3." Mereka akan bertanya, "Dok, kan gampang, nanti pas dia besar kita lasik aja, Dok." Nah, sebenarnya lasik atau smile itu dia tidak mengobati mata minus itu sendiri. Jadi mata minus yang terjadi di bola matanya menjadi memanjang, retinanya menjadi menipis, itu tidak diobati dengan lasik. Jadi lasik cuma mengikis jendela matanya kita, korneanya kita, dikikis seharga tebal lensa yang kita gunakan. Jadi misalnya -3 maka akan dikikis sebanyak berapa milimeter, berapa mikrometer untuk membuat fokus sampai ke retina. Nah, jika seseorang mempunyai minus di atas 10 atau silinder di atas 4 pada usia 18 tahun, maka lasik atau smile ini sebenarnya sudah tidak bisa dianjurkan karena lasik atau smile hanya bisa mengkoreksi perkiraan 10 dioptri minus dan silinder 4. Next. Nah, kita lanjut pada gangguan pada saraf. Jadi gangguan pada saraf yang sering dialami seseorang itu contohnya adalah glaukoma. Jadi apa itu glaukoma? Jadi glaukoma itu tampak seperti gambar di atas, dia awalnya normal penglihatan, jika mengalami glaukoma maka pandangannya akan menyempit, tetapi pusat tajam penglihatannya tetap 6/6. Jadi seseorang bisa 6/6 tanpa dia ketahui bahwa dia sudah mengalami penyempitan penglihatan. Next. Apa itu glaukoma? Glaukoma itu disebabkan oleh tekanan di dalam bola mata. Jadi bola matanya kita ini bulat disebabkan oleh adanya tekanan yang stabil yaitu 10 sampai 21 mm Hg. Tetapi jika terjadi peningkatan tekanan bola mata, maka struktur yang tertekan duluan adalah kabel matanya kita. Jadi saraf optikusnya kita, yaitu saraf yang membawa seluruh hasil impuls yang dibuat oleh retina dibawa oleh satu kabel, yaitu saraf optik. Nah, saraf optik inilah yang mengalami tekanan sehingga lubang yang awalnya 20 sampai 50% normalnya di sebelah kanan, dia akan mengalami penipisan saraf dan lubangnya yang di tengah itu menjadi 80-90%, bahkan menjadi 100%, yaitu sehingga dapat menyebabkan kebutaan yang irreversible. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan meningkat yaitu produksi humor aqueous-nya meningkat, gangguan dalam proses pengeluaran humor aqueous yang lama. Jadi di dalam matanya kita itu terbentuk selalu cairan namanya humor aqueous, di mana setiap saatnya itu dibentuk produksi yang baru dan harusnya yang lama itu dibuang keluar dari mata. Next. Jadi beberapa jenis-jenis glaukoma bisa pada anak-anak, bisa pada orang dewasa, dan jika terdiagnosis glaukoma, misalnya, "Dok, tekanan bola mata saya tinggi." Nah, langkah apa yang perlu dilakukan? Yang paling pertama adalah menentukan apakah sudut mata seseorang tersebut terbuka atau sempit. Karena kalau sempit, dia membutuhkan tindakan laser, sedangkan kalau sudut terbuka bisa diatasi dengan obat tetes mata. Next. Nah, pada anak-anak gejalanya berbeda. Pada anak-anak gejalanya mata sering berair, kemudian mata si anak suka menutup, kemudian dapat dilihat bahwa mata hitamnya itu semakin besar. Orang biasa bilang, "Wah, anak saya lucu, mata hitamnya kok besar sekali." Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Itu bisa salah satu pertanda glaukoma. Next. Karena pada seorang anak, dia tidak akan bisa mengeluh bahwa, "Ibu, mata saya kabur," atau, "Ibu, mata saya lapang pandangnya sempit." Si anak tidak mengetahui yang mana normal. Jadi seorang ibu tetap harus waspada jika anaknya selalu matanya berair, matanya selalu silau, menutup mata. Pada orang dewasa gejalanya itu kadang kabur pada penglihatan secara episodik,
glare atau tampak halo seperti yang ada di gambar, yaitu cahaya tampak seperti ada lingkaran cahayanya, terus kadang nyeri pada mata atau bahkan nyeri sampai kepala, kemudian bahkan bisa sampai mual dan muntah. Dan kadang dikira migrain, tension headache, hipertensi, padahal sebenarnya pasien sedang mengalami serangan glaukoma. Next. Nah, kita lanjut pada retinopati diabetik. Jadi, salah satu gangguan yang tersering pada retina itu yaitu retinopati diabetik. Seperti yang kita tahu sekarang, banyak sekali dijual minuman manis seperti Cha Time, Starbucks, itu kan semua manis. Nah, ditakutkan nanti di beberapa dekade berikutnya diabetes akan mengalami peningkatan. Jadi akan lebih banyak pasien mengalami diabetes dibanding saat ini karena pola lifestyle hidup kita. Jadi tampak di gambar mata sebelah kiri itu tampak normal retina, sedangkan mata sebelah kanan itu tampak adanya bintik perdarahan, yang kuning itu tampak bengkak. Nah, itu dapat menyebabkan semuanya gangguan pada penglihatan. Next. Lanjut. Nah, apa itu retinopati diabetik? Retinopati diabetik disebabkan oleh komplikasi dari diabetes mellitus pada saraf retinanya kita, di mana kadar gula yang tinggi mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah di seluruh tubuh yang mikro, termasuk di retinanya kita. Kemudian jadi seseorang dengan diabetes yang sudah mengalami gangguan ginjal, yang pernah diamputasi kakinya. Nah, itu kita sudah sangat mengkhawatirkan untuk adanya gangguan di mata. Nah, apa yang bahaya dari retinopati diabetik ini? Dia dapat menyebabkan kebutaan yang irreversible atau tidak bisa kembali. Oleh karena itu, pemeriksaan yang rutin perlu dilakukan pada penderita diabetik untuk mendeteksi secara dini apakah mulai ada perdarahan, mulai ada bengkak. Jika mulai ada perdarahan atau bengkak yang cukup banyak dan tidak bisa berkurang, maka diperlukan tindakan laser untuk mencegah kebutaan. Next. Jadi ini contoh-contoh tampak bagaimana proses terjadinya kebutaan pada retinopati diabetik. Tampak pada gambar di bawah kiri itu tampak pembuluh darah yang tumbuh abnormal. Jadi pembuluh darahnya harusnya normalnya seperti di atas, dia cuma bercabang seperti pohon, tapi di bawah dia bercabang seperti sangat banyak dan mudah berdarah. Jika terjadi perdarahan, maka penglihatan tiba-tiba menurun. Dan jika terjadi yang lebih lanjut lagi, seperti tampak pada gambar di kanan, yaitu tampak jaringan parut tumbuh di atas retina dan menarik retina untuk tertarik ke atas. Next. Nah, retinopati diabetik terbagi atas yang di mana pembuluh darah belum tumbuh secara abnormal dan ada yang pembuluh darah sudah tumbuh secara abnormal. Jadi tampak di gambar di foto di atas itu tampak pembuluh darah belum tumbuh secara abnormal, cuma mulai ada bintik-bintik perdarahan. Di sini biasanya pasien belum mengeluh adanya gangguan penglihatan. Tetapi jika pasien sudah mengalami pembuluh darah yang tumbuh abnormal, maka mulai ada perdarahan yang lebih banyak, bengkak yang lebih banyak, sehingga penglihatan mulai berkurang. Next. Nah, ini contoh-contoh tampak perdarahan pada mata akibat retinopati diabetik. Next. Nah, berapa banyak sih orang bisa mengalami diabetik retinopati? Durasi lamanya diabetes sangat mempengaruhi. Jadi, jika DM tipe 1, yaitu diabetes yang pada usia muda, itu 20-50% terjadi setelah 10-15 tahun terdiagnosis diabetes. Kemudian 75-95% mengalami retinopati diabetes setelah 15 tahun mengalami diabetes dan mencapai 100% setelah 30 tahun mengalami diabetes.
Pada diabetes tipe 2 atau diabetes pada orang tua, itu biasanya 20% terjadi saat diagnosis dan meningkat menjadi 60-85% setelah 15 tahun. Nah, apa yang mengganggu juga yaitu kadar gula darah yang tidak terkontrol yang tinggi bisa mempercepat terjadinya retinopati diabetes. Next. Jadi apa yang perlu dikontrol oleh seorang diabetes untuk mencegah gangguan penglihatan yaitu HbA1c-nya diharapkan terkontrol. Ya, setiap penurunan 1% menyebabkan penurunan risiko kebutaan sebesar 40%. Kemudian jika ada diabetes dengan hipertensi, sebaiknya hipertensi dan gangguan kolesterolnya juga diatasi. Next. Kemudian pada orang yang ibu hamil dengan diabetes juga memiliki risiko untuk mengalami retinopati diabetes. Next. Nah, apa gejala diabetes pada mata? Tampak pada gambar di atas itu adalah normal floaters. Jadi kadang kita mengeluh, dok saya ada lihat cacing atau bayangan melayang-layang di penglihatan saya. Nah, kapan kita anggap itu adalah proses degeneratif normal atau tidak? Yang pada gambar di atas itu contoh bayangan yang normal. Jadi itu normal terjadi pada usia di atas 50 tahun dan akan meningkat risikonya seiring dengan usia. Itu disebabkan oleh deposit yang terbentuk akibat usia. Sedangkan yang di bawah, gambar yang di bawah, tampak bayangannya itu besar-besar, banyak, terus lebih gelap. Nah, itu adalah bintik-bintik perdarahan pada vitreous pada diabetik retinopati. Nah, contoh yang di bawah itu adalah contoh juga bagaimana penglihatan seorang retinopati diabetes. Jadi tampak ada yang bisa hilang penglihatannya di sebagian atau di pusat penglihatannya banyak titik hitam yang menghalang. Next. Nah, kapan perlu pemeriksaan? Jadi untuk mencegah seseorang diabetes mengalami gangguan penglihatan, sangat diperlukan screening retinopati diabetes. Jadi disarankan setelah pasien DM tipe 1 terdiagnosis diabetes, yaitu pada usia muda yang mengalami diabetes, sangat disarankan jika sudah 5 tahun mengalami pengobatan, sebaiknya pemeriksaan dilakukan 1 kali setahun. Sedangkan pada diabetes tipe 2 atau pada orang tua diharapkan saat sudah terdiagnosis diabetes, sebaiknya dia cek retinanya dan dicek 1 kali setahun. Jika tampak ada perdarahan atau bintik bengkak, nah itu akan tergantung kategorinya, apakah ringan, sedang, berat, dan akan mempengaruhi jarak follow up yang diperlukan oleh seorang penderita diabetes. Untuk pasien hamil yang dengan diabetes, maka perlu dilakukan screening juga pada trimester pertama dan disertai dengan pemantauan ketat sepanjang kehamilan. Next. Nah, apa komplikasinya dari diabetes retinopati? Diabetes retinopati tidak hanya menyebabkan kebutaan, tapi dia menyebabkan glaukoma, yaitu suatu saat lama-lama pembuluh darah yang abnormal ini akan tumbuh ke depan matanya pasien tersebut dan menyebabkan pembuluh darah dapat dilihat di bilik mata depan si pasien dan kemudian akan menyebabkan glaukoma. Jika sudah terjadi glaukoma berdarah, maka si pasien akan mengalami sakit kepala yang hebat hingga ke kepala dan bisa menyebabkan mual muntah sehingga pasien akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Next. Jadi apa goalnya dari seorang diabetik retinopati? Diharapkan target HbA1c dikurang dari 7, kemudian kontrol tekanan darah dan kolesterol, pemeriksaan mata rutin sesuai anjuran dokter. Next. Nah, terapinya banyak macam ya. Jadi untuk mencegah suatu kebutaan pada retinopati diabetik bisa dilakukan tindakan laser. Jadi tampak di gambar kedua itu banyak titik putih, itu adalah titik laser yang mencegah pembuluh darah tumbuh abnormal hingga ke depan.
untuk gangguan penglihatan disebabkan dengan bengkak akibat diabetes, maka dapat dilakukan suntik. Jadi penyuntikan pada bola mata seperti gambar di kiri, paling kiri itu adalah penyuntikan obat yang mencegah supaya penurunan bengkak di mata akibat diabetes. Next. Nah, ini contoh lasernya. Next. Ini contoh pasien diabetes retinopati dilakukan laser. Jadi pasien duduk dalam posisi duduk, teranestesi, kemudian anestesinya anestesi lokal, kemudian di laser. Next. Nah, ini adalah salah satu juga gangguan pada retina, jadi degenerasi makula. Jadi apa itu degenerasi makula? Adalah suatu keadaan di mana karena perubahan usia terjadi gangguan di sentral retina, yaitu makula. Jadi sentral retinanya kita namanya areanya itu makula. Nah, biasanya terjadi di atas usia 50 tahun. Apa yang terjadi? Jadi sebenarnya impuls cahaya yang dari luar masuk ke matanya kita itu diubah oleh retina menjadi impuls listrik. Jadi retinanya kita tuh fungsinya berat. Dia mengubah impuls cahaya menjadi impuls listrik. Setiap impuls cahaya yang dia ubah, setiap lambda impuls cahaya yang dia ubah, dia pecahkan satu buah telur. Anggaplah satu buah telur. Nah, telurnya ini terdiri dari vitamin A, lutein, zeaxanthin. Nah, itulah yang dibutuhkan retina untuk mengubah impuls cahaya jadi impuls listrik. Jadi bayangkan sekarang kita yang bekerja di depan komputer, di mana cahaya itu sendiri dari komputer itu mengemisi langsung menuju ke matanya kita. Nah, ditakutkan nanti di kemudian hari beberapa dekade ke depannya orang yang mengalami degenerasi makula ini biasanya saya dapatkan di praktek pada usia 80 tahun bisa dialami pada usia yang lebih cepat. Misalnya 50, 60 tahun sudah mengalami degenerasi makula. Apa bahayanya? Jadi degenerasi makula ini terjadi di mana retina saat mengubah impuls cahaya menjadi impuls listrik dipecahkan sebuah telur misalnya. Nah, kotoran sampah telurnya ini di retina perlu diambil, diangkut menuju ke pabrik di retina untuk dilem kembali pecahan telurnya menjadi sebuah telur baru. Nah, jika terjadi gangguan pada siklus tersebut, maka pecahan telur yang di retina itu berserakan di pagarnya. Nah, lama-kelamaan yang berserakan di pagarnya itu dapat dilihat pada gambar yang di depan ini yang banyak terdapat flek-flek di retinanya kita. Nah, tampak flek putih, itu flek putih ini itu bukan cuma gangguan secara estetik, tapi mengganggu penglihatan. Jadi dia menghalangi penglihatan. Dan tidak ada satupun obat atau operasi yang bisa mencungkil satu persatu flek yang terbentuk di retinanya seseorang. Jika flek ini semakin banyak, maka dia akan merusak pagar di retina dan menyebabkan pembuluh darah di bawah yang harusnya di luar dari retina tumbuh menuju ke retina dan bisa pecah. Nah, saat pecah terjadilah penurunan penglihatan pada orang tua yang tidak bisa lagi diobati. Biasanya untuk mencegah terjadinya pecah pada pembuluh darah ini, kadang perlu mata itu disuntik setiap bulan. Jadi yang sedihnya itu biasa pasien yang tua itu akan mengeluh, "Dok, saya sudah bosan disuntik tapi penglihatan saya tidak membaik." Jadi sebenarnya obat yang disuntikan matanya kita itu yang harganya jutaan itu bukan untuk memperbaiki penglihatan, tapi cuma untuk menahan supaya tidak lebih buruk. Nah, apa faktor resikonya? Jadi jika orang dengan merokok, resikonya akan meningkat 2-3 kali. Merokok di sini termasuk perokok aktif dan pasif. Pasien dengan alkohol, paparan sinar matahari. Jadi ada pasien saya yang melihat sinar matahari, tiap pagi dia jemur matanya. Dia kira di matanya ada vitamin D, ternyata baru usia 50 tahun dia sudah mengalami degenerasi makula yang berat sehingga perlu disuntik. Dan ada juga genetik. Jadi seseorang dengan bapak atau orang tua yang mengalami degenerasi makula seperti ini berarti dia juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Next.
Nah, apa contohnya? Contohnya seperti gambar di bawah, penglihatan ada bintik yang menghalangi yang pasien tidak bisa hilangkan, kemudian lama-kelamaan semakin besar. Next, hingga terjadi penglihatan menghilang. Jadi tampak di bawah, gambar di bawah bintik merah yang di tengah pusat penglihatannya kita itu adalah bintik perdarahan di mana terjadi sudah degenerasi makula tipe basah atau tipe wet. Next. Nah, apa langkah-langkah yang perlu kita tahu? Apa sih itu pemeriksaan mata? Jadi pemeriksaan mata, jika seseorang datang ke dokter mata untuk melakukan pemeriksaan, maka seseorang itu akan diminta untuk pemeriksaan visus, yaitu membaca. Yang perlu diingat di sini, membaca itu sekarang lebih kompleks, yaitu membaca jauh, dekat, dan tengah. Tengah itu dalam arti komputer. Jadi kadang itu pasien dengan usia di atas 40 tahun, kacamata yang diresepkan itu bagus, penglihatan jauhnya bagus, penglihatan dekatnya bagus, ternyata pas dia pakai di komputer salah. Kok enggak terang ya gitu. Itu karena ukurannya berbeda. Komputer itu adalah penglihatan intermediate, jadi harus kadang juga perlu diukur. Nah, terus kemudian pasien akan dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan slit lamp seperti di gambar kiri itu adalah pemeriksaan slit lamp. Jadi kita intip matanya si pasien menggunakan mikroskop pembesaran 6 kali sampai 40 kali untuk melihat dari kornea, selaput mata, sampai ke lensa mata. Untuk pemeriksaan kebutaan bisa di screening dengan isi hara. Next. Nah, pemeriksaan lanjutan jika didapatkan gangguan pada pemeriksaan, jadi kita mulai dari pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi pemeriksaan tekanan bola mata normal 10 sampai 21, di mana tekanan bola matanya kita itu tidak stabil selama 24 jam. Jadi dia seperti tekanan darah, bisa naik, bisa turun. Jadi pada orang yang normal diharapkan kenaikan penurunannya itu 2 sampai 6 mm Hg saja. Jika terjadi kenaikan yang melonjak, misalnya pasien stres, baca di tempat gelap, atau ini terjadi kenaikan pelonjakan tekanan bola mata, biasanya itu disebabkan oleh sudut yang sempit dan juga bisa menyebabkan glaukoma. Next. Next slide. Jadi yang ini pemeriksaan slit lamp, tampak di gambar ini adalah view seorang dokter mata melihat matanya kita. Jadi kembali ya. Jadi ini gambarnya tampak kita bisa cek selaput matanya seseorang, mata hitamnya seseorang, pupilnya bagaimana, kemudian lensanya bagaimana. Next. Next. Nah, pemeriksaan diagnostik tambahan. Jika pada pemeriksaan awal, pemeriksaan dasar kita temukan ada gangguan visus, terus kemudian ternyata tidak ada katarak, tidak ada gangguan di kornea, kenapa visusnya turun, maka perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi misalnya seseorang didapatkan tekanan bola matanya meningkat ya, maka harus dilakukan pengukuran tekanan bola mata kadang diurnal, yaitu pasien diminta beberapa jam untuk di klinik, kemudian diukur per 15 menit dengan apakah ada peningkatan seperti itu, misalnya di water test, pasien diminta minum air, kemudian dites apakah ada minum air dalam dengan cepat, kemudian dilihat apakah ada peningkatan tekanan bola mata, atau diukur per 2 jam tekanan bola matanya, apakah ada gelombang peningkatan tekanan bola mata, kemudian pemeriksaan sudut mata, apakah ada sudutnya sempit atau terbuka, kemudian jika normal semua dan saraf matanya tetap visusnya menurun, berkurang, tanpa bisa diperbaiki dengan kacamata, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saraf mata dan pemeriksaan retina, yaitu indirect ophthalmoscopy. Nah, pada pemeriksaan ini kadang diperlukan pasien datang dengan pendamping. Jadi pasien tidak menyetir dan dengan pendamping. Jadi beberapa tips untuk pasien yang ingin berkonsultasi dengan dokter mata, yang pertama sebaiknya di ruang tunggu jangan melihat HP, soalnya saat melihat HP pasien mata
matanya pasien bisa mengalami kelelahan sehingga saat diperiksa kacamatanya akan sulit didapatkan ukuran yang baik. Kemudian jika pasien tidur yang cukup, kemudian jika pasien dicurigai ada gangguan pada retina atau saraf mata, maka pasien diharapkan datang dengan pendamping dan tidak menyetir. Kemudian jika terdapat tampak ada gangguan dari pemeriksaan saraf retina dan saraf mata, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu membutuhkan alat, misalnya tes lapangan pandang atau perimetri, atau saraf matanya diukur secara optikal menggunakan optical coherence tomography atau OCT. Nah, beberapa pemeriksaan ini adalah pemeriksaan tambahan yang akan didiskusikan ke pasien. Next. Nah, ini contoh pemeriksaan sudut mata. Jadi pemeriksaan sudut mata, sudut bilik mata depan pasien, apakah pasien ini tekanan bola matanya akibat sudut sempit atau sudut terbuka, maka akan ditempelkan lensa mata ke matanya si pasien tanpa pasien mengalami kesakitan. Jadi lensanya cuma menempel di depan matanya, kemudian dilihat sudutnya apakah terbuka atau tertutup salurannya. Next. Kemudian pemeriksaan saraf mata, dokter dapat mengintip saraf matanya kita jika dia curiga melihat kok saraf matanya lubangnya hole-nya besar ya, kok sekitar lebih 50%, maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan lainnya. Next. Nah, ini adalah salah satu pemeriksaan penunjang tambahan yang saya bilang optical coherence tomography menggunakan alat yang lebih besar, yaitu dengan cahaya mata kita seperti di CT scan. Jadi dapat potongan aksialnya, horizontal, vertikalnya. Next. Nah, ini contoh tes lapangan pandang perimetri pada pasien glaukoma atau pasien pada gangguan saraf mata atau pasca stroke dengan gangguan penglihatan. Tampak yang hitam itu adalah area di mana pasien tidak melihat. Next. Nah, ini contoh secara optikal di CT scan, di OCT saraf mata si pasien apakah ada penipisan atau tetap masih tebal saraf matanya. Next. Ini salah satu pemeriksaan saraf retina di mana pasien datang dengan pendamping karena akan dilebarkan pupilnya dan tidak boleh menyetir. Next. Nah, kapan sih pemeriksaan mata? Jadi kita mulai dari kapan pemeriksaan mata anak. Jadi mata anak perlu diperiksa pada usia 1 bulan pada anak prematur yang lahir di bawah 32 minggu dengan berat lahir di bawah 2000 atau 1500 sesuai anjuran dokter anak. Atau pasien dengan pasien bayi lahir dengan banyak penyakitnya yang perlu penanganan, misalnya bantuan oksigen, dirawat di NICU dalam kondisi lama, itu perlu dicek retinanya 1 bulan saat bayi lahir, setelah bayi lahir. Kemudian lahir sampai 3 tahun minimum screening 1 kali, kemudian 3 sampai 5 tahun minimum screening 1 kali, dan saat sekolah 5 sampai 8 tahun minimum screening 1 kali. Next. Pada pemeriksaan mata dewasa, jika ada keluhan penglihatan pada mata, silakan datang ke dokter mata tiap 5 sampai 10 tahun pada usia 20 sampai 39 tahun dan usia 40 sampai 54 tahun biasanya tiap 2 sampai 4 tahun sekali, dan usia 55 sampai 64 tahun tiap 1 sampai 3 tahun sekali. Next. Jadi tips pemeriksaan mata di rumah. Jadi kita juga bisa melakukan pemeriksaan mata di rumah. Misalnya pas waktu kita pandemi saat yang lalu, yaitu kita bisa memprint font size 36, diharapkan kita bisa baca dalam 1 meter itu sama dengan 20/200. Sedangkan font size 7 dalam jarak 1 meter itu berarti kemungkinan besar kita punya penglihatan itu sama dengan 20/20. Kemudian mata diharapkan lurus ke depan, tidak juling, tidak masuk, tidak keluar, dan tidak tremor. Next. Nah, saran untuk menjaga kesehatan mata kita, ini tips menjaga kesehatan mata kita, yaitu gunakan kacamata pelindung ultraviolet, misalnya saat menyetir, saat ke pantai,
terus terapkan pola hidup sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna, segera ke dokter mata jika terdapat keluhan tiba-tiba. Jadi misalnya mata kita baik-baik tiba-tiba mengalami gangguan penglihatan. Nah, karena kejadiannya tiba-tiba sebaiknya kita segera periksa ke dokter, jangan ditunda-tunda. Beda dengan gangguan penglihatan yang perlahan-lahan, biasanya itu tidak emergensi, sedangkan sesuatu gangguan yang tiba-tiba dan sangat mengganggu itu sebaiknya disegerakan diperiksa karena bisa saja itu adalah suatu yang emergensi atau urgensi. Kemudian pengguna komputer sebaiknya menggunakan rule 20-20-20, setiap 20 menit melihat jauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Ini untuk merilekskan mata dan membantu mata untuk beristirahat sejenak dari komputer. Next. Jadi apa sih vitamin yang dibutuhkan oleh mata? Vitamin yang dibutuhkan oleh mata untuk mengatasi antioksidan untuk blue light atau radiasi komputer, yaitu vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxanthin, dan zinc. Sedangkan vitamin yang next, vitamin untuk pencegahan miopia itu beberapa studi mengatakan si anak membutuhkan zinc, koper, selenium, mangan, vitamin E, vitamin C, vitamin D, glutathione, dan beta-karotin. Next. Berikut contoh bahan makanan yang mengandung masing-masing suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sebenarnya intinya adalah 4 sehat 5 sempurna. Next. Oke, next. Slide terakhir ya, Dok. Iya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Tika. Kita berikan aplaus ya ke Dr. Tika. Oke, baik rekan-rekan Soul People, sebelum saya mulai dengan membaca chat atau pertanyaan, boleh saya berikan kesempatan juga kepada Soul People yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Tika. Silakan raise hand, rekan. Dr. Tika bisa beristirahat dulu ya sambil lihat-lihat chat ya, Dok. Lihat chat. Ya, adakah yang ingin bertanya? Oh iya, jadi Oke, halo siapa Bu. Mbak Nanda? Baik, Iya, silakan Mbak Nanda, boleh diopen. Dok, saya mau tanya kalau mata sering gatel itu kira-kira kenapa ya, Dok? Nah, mata sering gatal itu ada 2. Jadi bisa karena alergi, bisa karena infeksi pada pangkal bulu mata. Jadi gatal pada mata, misalnya si pasien ini tidak punya riwayat alergi, misalnya tidak sering bersin, dulu waktu kecil tidak ada alergi saya, Dok, tapi kok akhir-akhir ini mata saya sering gatal. Jadi di kelopak matanya kita itu perlu diingat strukturnya itu ada rambutnya, yaitu bulu mata. Kemudian di belakang bulu mata itu sebenarnya ada muara kelenjar minyak. Jadi di atas kelopak matanya kita itu ada 40 muara kelenjar minyak dan di bawah itu ada 20 kelenjar minyak. Jadi jika terjadi gangguan dari 2 tersebut di ini biasanya menyebabkan kelopak mata sering gatal. Jadi pertama bulu mata biasanya kotor. Beberapa orang saya temukan pangkal bulu matanya itu kotor. Bahkan ada yang mengalami infeksi kutu rambut, itu kutu rambutnya juga nempel telurnya itu di bulu matanya. Jadi biasa bulu mata itu perlu dibersihkan juga. Jadi dianjurkan lid hygiene. Lid hygiene itu menggunakan sampo bayi, misalnya Sweet Soul atau Johnson, gosoklah saat mandi, saat cuci muka, gosoklah pangkal bulu matanya ibu saat mata tertutup. Digosok pangkal bulu matanya supaya bulu matanya ini bersih. Kemudian dibilas dengan air. Terus nomor 2 untuk kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyaknya kita ini kadang-kadang produksi minyaknya jelek. Misalnya asupan makanannya kita jelek. Kita sering makan santan, kuning telur berlebihan, bisa menyebabkan bintitan. Nah, itu salah gejala awalnya biasanya kelenjar minyaknya tersumbat sedikit-sedikit. Nah, itu yang menyebabkan kita rasa
ada sesuatu yang mengganjal di kelopak matanya kita. Nah, itu biasa kelenjar minyaknya sudah mulai tersumbat. Nah, biasanya untuk hal yang rutin dilakukan bisa dibantu dengan kompres hangat. Jadi, kapas, rendam air matang hangat, terus diperas, lembab hangat, dikompres di atas kelopak mata tertutup 10-15 menit. Tapi jika pasien itu memang gatalnya karena alergi, misalnya dok, saya memang dari kecil selalu gatal, saya sering bersin, saya sering pilek. Nah itu biasanya kompresnya bukan hangat, kompresnya kompres dingin. Ya, ada lagi? Oke, Mbak Nanda sudah terjawabkah? Atau ada lagi Iya, kah yang sudah dok, terima kasih. Thank Ya, you Mbak sama-sama. Nanda untuk pertanyaannya. Dok, menyambung dari Mbak Nanda tadi, dok. Kalau misalnya gatal tadi boleh dipakai e-flash nggak sih, dok? Kan sering ya banyak ya kita lihat di e-flash yang buat pencuci mata gitu. Oh Uh, iya, sebenarnya saya pribadi tidak setuju ya. Yang pertama, kotoran dari luar nanti masuk ke mata. Karena kita rendam dari luar masuk ke mata. Nomor dua, sebenarnya cairan pembersih itu kan kalau cairan pembersih itu ada bahan pengawetnya. Jadi kalau dipakai terlalu sering, kadang-kadang mata itu akan mengalami toksisitas dengan bahan pengawetnya itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan, sebenarnya dianjurkan kebersihan bulu mata, dijaga, kemudian kalau memang kelenjar minyaknya sedikit tersumbat, dikompres hangat, kemudian jika memang kemasukan debu atau mata kering, teteslah pelumas mata supaya semua debu-debu yang masuk itu keluar. Jadi pisahkanlah treatment pembersihan yang di luar, yang di dalam, Noted, dok. Thank you ya, dok, tambahan infonya. Baik, dok. Ini ada satu penanya lagi. Pak Eko Musrianto, boleh di open cam dan open kamera, open mic-nya, Pak. Belum di open, Pak, itunya. Mic-nya masih mute, Pak Eko. Oh iya. Terima Silahkan, kasih Pak Bu Eko. Rere. Selamat sore, dokter. Selamat sore Pak Eko. Iya dok, izin menanyakan dok. Kebetulan saya itu kalau dari penglihatan, jadi kalau untuk dari jarak kurang lebih 2 meter, 3 meter lebih itu 3 meter lah, 3,5 meter atau 4 meter itu kalau melihat tulisan masih jelas dok. Cuman terkadang kalau kita tutup mata kita, tapi tutupnya nggak tutup dengan rapat dengan tangan ya dok ya. Misalnya tutupnya kasih renggang gitu ya. Jadi yang kiri saya itu masih bisa melihat secara jelas. Nah yang kanan itu sudah sedikit agak kurang jelas gitu dok. Nah apakah ini masuk ke dalam kategori minus dok? Itu yang pertama. Terus yang kedua dok, terkadang pegel mata saya tuh pegel yang sebelah kanan dok ya, dan merasa seperti capek gitu ya. Apakah ini dari radiasi yang dari laptop kita atau gimana dok ya? Artinya kan kalau radiasi dengan istirahat sebentar mungkin akan hilang. Nah tapi kan ini karena berkelanjutan, apakah itu efek jangka panjangnya seperti itu sih dok? Dan bagaimana sih dok supaya berkelanjutannya nanti mata kita nggak ada problem sih dok. Sejauh ini saya belum Jadi pakai yang kacamata sering dok. pegalnya itu Pak mata yang kabur. Yang sering pegalnya itu mata yang kabur. Kabur sih enggak dok. Jadi tulisannya kayak apa namanya? Berbayang. Kalau yang kiri nggak kebayang, yang kedua tuh agak dempet-dempet tulisannya jadinya gitu dok. Iya. Iya Tapi Pak. Jadi jaraknya 3 sebenarnya meteran. iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi sebenarnya matanya kita ini seperti kamera yang dinyalakan autofokusnya. Jadi jika matanya kita itu 20/20 tanpa perlu kacamata, autofokusnya tidak akan bekerja terlalu berat. Dia akan menyesuaikan saja apa yang kita mau. Misalnya baca jauh, dia akan rileks. Baca dekat, dia akan kontraksi, mengikuti titik fokus yang diperlukan. Tetapi jika seseorang mengalami gangguan harus menggunakan kacamata, tetapi dia tidak memperbaiki mata minus, maksudnya ada mata minus, mata silinder, dia tidak perbaiki dengan kacamata, maka sebenarnya mata yang tidak dikoreksi itu akan nyala terus autofokusnya. Jadi seperti kamera yang error, yang titit
Jadi dia fokus terus, dia fokus terus, dia fokus terus. Nah, seperti itu. Nah, lama-kelamaan matanya kita ini kan ototnya lelah juga ya. Jadi karena lelah, akhirnya dia kirim impuls, akhirnya kita mengalami sering pegal pada mata, sakit kepala, seperti itu. Jadi kalau bisa memang jika memang ada gangguan penglihatan, perbaikilah, koreksilah dengan kacamata. Jadi setiap mata itu kanan dan kiri itu sebenarnya rumahnya berbeda, kameranya berbeda. Jadi kalau memang kiri yang lebih kabur, bantulah dia dengan kacamata, misalnya sampai dia fokus dengan baik, seperti tetangga sebelahnya. Nah, untuk soal apakah ini pegal karena radiasi atau bukan, nah bisa saja kita coba dengan turunkan dulu screen time-nya kita. Jika turun screen time-nya dia tidak pegal, ya bisa karena radiasi atau mata kering. Tetapi jika walaupun tanpa screen time, tapi kadang-kadang matanya kita pegal, kadang kita perlu periksa juga tekanan bola matanya kita. Apakah tekanan bola matanya normal atau terganggu atau meningkat. Karena saya dapat pasien beberapa ada yang dikira migrain, sakit kepala hebat, sampai di MRA normal, tahu-tahu ternyata tekanan bola matanya yang tinggi gitu. Terima kasih. Baik, Terjawab, Pak dokter. Eko. Artinya, ya, satu lagi Bu Rere izin Bu tanya ke dokternya. Dok, artinya dengan tidak memakai kacamata karena memang harus dibantu kacamata, bukan berarti seseorang itu malah bagus ya. Artinya gini, Iya, tidak kalau bagus. kacamata itu kan malah bikin mata jadi cepet rusak atau gimana, ternyata enggak begitu ya dok ya. Jadi memang Iya, harus tidak. dibantu ya. Iya, Iya, memang iya. harus dibantu karena kalau tidak autofokus dari otak akan turn on untuk minta fokus terus gitu. Jadi lama-kelamaan otot matanya akan lelah karena dia tidak dapat sama fokusnya sama yang di tetangga sebelahnya. Itu akan menambah kerusakan atau akan tetap aja dok? Artinya gini, kalau tidak dibantu dengan kacamata, apakah Ya. mata tersebut akan tambah rusak atau tetap segitu-segitu aja akibat kekurangannya itu? Bagus pertanyaannya. Jadi pada yang anak-anak seperti tadi saya bilang bahwa anak-anak itu lahir sebenarnya bola matanya itu tidak sempurna, dia masih kecil dan akan tumbuh berkembang sampai usia 5 tahun, 6 tahun, bahkan 8 tahun. Pada saat inilah usia yang diperlukan koreksi kacamata yang tepat. Karena kalau tidak dikoreksi dia akan terganggu pertumbuhannya, jadi bola matanya bisa lebih memanjang, lebih cepat memanjang seperti itu. Makanya pada usia seperti ini diharapkan penggunaan kacamatanya harus tepat. Makanya kami dokter mata pada anak-anak itu pemeriksaannya lebih lama. Tetapi pada orang dewasa biasanya tidak. Biasanya cuma keluarnya seperti Bapak, misalnya lebih cepat pegal matanya gitu atau lebih cepat lelah, tapi dia tidak mengganggu dalam struktur anatomi mata itu sendiri. Jadi kalau anak-anak lebih berbahaya. Makanya anak-anak perlu dikoreksi yang pas. Jadi apa yang pas itu maksudnya pas pengukuran kacamata si anak harus matanya itu dalam keadaan rileks. Jika kita tidak yakin matanya dalam keadaan rileks, misalnya terlalu banyak screen time-nya, maka kita rilekskan dengan obat. Kita bantu dengan obat. Biasanya diteteskan 20 menit, kemudian tunggu 20 menit efek obatnya kerja, matanya sudah rileks dengan obat, kita sama-sama yakin lensanya di dalam sudah tidak kontraksi, baru kita ukur betul-betul ukurannya. Oke dok, satu lagi dok, izin ya Bu Riri, satu lagi Bu. Dok, terkadang saya kalau melihat tulisan ya, ini tadi kan saya bilang kalau saya tutup dengan mata kanan saya dengan tangan dan kiri saya itu berbeda itunya ya penglihatannya ya, yang kanan, yang kiri aman-aman aja normal, yang kanan kadang-kadang tulisannya jadi dempet. Nah, kalau dua-duanya aku buka, terus kalau melihat tulisan atau melalui handphone atau bacaan melalui buku, itu terkadang terutama sih atasan saya yang sering komentar ya, kok kayaknya matamu plus deh gitu kan ya, karena kalau aku lihat kamu kalau baca handphone sama buku itu kok jauh banget gitu ya. Masa sih Pak? Saya sih biasa-biasa aja. Nah, kalau hal seperti itu apakah benar Bu, termasuk kategori dokter termasuk kategori plus Iya, itu? benar.
Iya benar Pak. Jadi waktu lahir si anak itu otot matanya itu kuat banget kontraksi. Jadi kita itu diberikan Tuhan itu kehebatan. Jadi lensa matanya Tuhan itu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh buatannya manusia. Karena lensa buatannya Tuhan itu lensa mata itu berhubungan dengan jaring menuju ke otot matanya kita, berhubungan ke otak. Jadi otak itu bisa atur lensanya kita tuh cembung atau datar. Cembung atau datar. Jadi saat bayi itu kecembungannya itu bisa hebat sekali, bisa sampai plus 14. Nah, seiring dengan usia 40 tahun ke atas kecembungan lensanya itu kita berkurang. Makanya kita dibilang mata tua, mata presbiopia. Disitulah kita butuh kacamata plus. Jadi usia 40 tahun ke atas, di situ Tuhan sudah ingatkan kita bahwa kita udah setengah jalan. Baik dokter, banyak terima kasih untuk informasinya. Sekiranya itu sih dok yang bisa kita sharing ke dokter. Makasih Bu Rere untuk waktunya. Makasih ya dok. Sama-sama. Terima kasih Pak Eko. Kalau ada gangguan boleh diperiksakan ya Pak. Nanti bisa diklaim ke medical ya Pak ya. Ada siap Bu Rere. ya, segera setelah ini Bu Rere. Ya, thank you Bu. Baik Eko. Thank you. Baik, kita boleh baca ya dok ya pertanyaan dari chat. Biar kita nanti bisa mulai. Oke, pertanyaan pertama dok dari Banjarmasin dok. Siang dok, izin bertanya, kalau mata kita sekilas seperti ada jalan di depan mata, kenapa ya dok? Kayak ada jalan ya. Sudah pernah dikonsultasi ke dokter mata, infonya untuk bekerja di depan komputer biasanya berbeda kacamata. Maksudnya kalau di depan komputer pakai kacamata gitu ya. Bagaimana kita bisa bikin kacamata agar sesuai dipakai ketika bekerja di depan komputer. Karena ini konsultasi lebih ke kacamatanya kali ya dok ya. Iya. Di depan komputer. Karena ketika periksa dokter ke mata dibilang dibuat kacamata sesuai resep dokter kurang nyaman. Dia sudah coba juga dok, kurang nyaman dipakai di depan komputer. Terima kasih pertanyaannya yang peserta dari Banjarmasin, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebenarnya misalnya nih kita usia 40 tahun, itu jika kacamata depannya itu kita sudah terkoreksi, untuk dekatnya itu biasanya dibutuhkan misalnya usia 50 tahun, misalnya usia 48 tahun lah. 48 tahun itu jika mata jauh, penglihatan jauhnya sudah terkoreksi minus 0,50 misalnya, maka baca dekatnya itu diperkirakan adalah plus 150. Nah, plus 150 itu untuk baca dekat, yaitu jarak 30-40 cm. Sedangkan komputer dan laptop itu jaraknya adalah 75 cm. Maka biasanya kacamata plus yang diberikan itu kan biasanya resep yang tertulis itu cuma jarak jauh dan dekat. Nah, jarak jauh itu misalnya minus 0,50, jarak dekatnya itu plus 150. Nah, kalau pasiennya itu melihat jarak komputer yang harusnya intermediate, itu biasanya plusnya bukan 150. Biasanya plusnya itu plus 1 atau plus 125. Jadi dia akan berkurang biasanya 0,25 sampai 0,50 dan itu perlu ditanyakan ke pasien. Jadi pasiennya sendiri dites seperti kacamata dekat ditesnya. Jadi dan nomor 2 sekarang kan kacamatanya kita itu kan yang tersedia available kan itu jauh, atas, bawah, dekat. Nah, masalahnya kalau kita mau lihat komputer kan itu sebenarnya penglihatan jauh. Padahal kacamata plus yang ada itu ada di bawah. Nah, sekarang kalau kita mau lihat komputer, kalau kita sudah usia tua, ya terpaksa gini mendongak. Lama-kelamaan leher sakit ya, atau kena tulang belakang, penyempitan tulang belakang leher seperti itu. Nah, jadi ya disiasati bisa dari laptopnya agak direndahin sedikit posisinya sampai ke posisi untuk kacamata plus. Dan biasanya itu kalau misalnya pasien saya misalnya komputernya memang lebih dari 8 jam sehari, ya saya akan tanya pasiennya, kacamata kan cuma untuk membantu kehidupan, tidak mempersulit kehidupan. Jadi kita akan tanya pasiennya, untuk komputer, kamu mau taruh bacanya itu di bawah, jadi kompensasi baca dekat agak kurang, agak rendah, atau kamu mau bikin satu lagi kacamata untuk khusus komputer. Nah, nanti tergantung dari pasiennya, dia akan pilih yang mana. Tapi biasanya harus dites.
Biasa harus dites seperti baca dekat gitu, yang mana dia plusnya yang nyaman. Oke, Oke, semoga terima menjawab kasih. ya Bu Erni. Ada lagi kah pertanyaannya atau sudah cukup? Boleh di chat ya nanti ya, karena bisa di cabang nggak bisa open mic dok. Oke, kita lanjut dulu ya dok Iya, ya. iya. Dengan Ibu Marina Tamara. Siang dok, izin bertanya, apakah benar pemakaian kacamata sebaiknya tidak boleh lepas pakai kecuali mau tidur agar gangguan penglihatan itu tidak semakin bertambah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk pengobatan laser atau lasik itu apakah aman dok? Sebaiknya mulai usia berapa jika mengalami gangguan penglihatan? Dan apakah aman jika dilakukan lebih dari sekali? Jadi lasiknya atau pemeriksanya dua kali. Ada 3 pertanyaan, mungkin 2 dulu dijawab ya dok ya? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Marina, bagus sekali pertanyaannya. Ini juga yang selalu ditanyakan oleh seluruh ibu-ibu di dunia. Jadi benar, sebenarnya kacamata yang diberikan itu kan dia mengkoreksi supaya titik fokusnya tepat di retinanya, supaya dia tidak terlalu di depan, tidak terlalu di belakang, supaya karena kalau titik fokus tidak sampai tepat di titik retina, maka otak akan meminta bola mata memanjang, jadi dia minta di mana ya titik fokusnya ini ya, jadi otak sendiri akan bingung di mana ya kita ini mesti panjangin bola mata atau bagaimana supaya dia berusaha supaya fokusnya sampai gitu. Jadi diharapkan memang penggunaan kacamata itu ya rutin dipakai, kemudian ya rutin diperiksa, terutama pada anak-anak. Diharapkan itu kalau anak-anak memang sudah diberikan kacamata, tolonglah dikontrol per tahun minimum, karena saat kontrol itu kita harapkan tidak boleh peningkatan di atas 0,50. Karena bayangin aja kalau misalnya peningkatan di atas 0,50 per tahun, dikali 10 tahun dia hidup, misalnya baru umur 4 tahun, kali 10, tambah 10 tahun, berarti 0,50 kali 10 jadi 5, minus 5. Nah, itu kan sudah minus tinggi. Nah, jadi diharapkan tidak boleh peningkatan di atas 0,50. Makanya pada anak-anak memang lebih meticulous, kita mesti memang lebih cek dia minimum sekali setahun untuk cek apakah ada progresif, apakah matanya kontraksi, seperti itu. Kemudian nomor 2 itu Pengobatan lasik dok, boleh dilakukan pengobatan lasik. lebih dari Jadi 1 atau pengobatan enggak? lasik itu sebenarnya dia cuma mengikis mata hitam jendela matanya kita itu, jendelanya kita itu ditipisin kacanya sampai setipis lensanya kita. Jadi misalnya lensanya kita minus 6 dioptri, maka dia akan kikis sebanyak minus 6. Jadi banyak, sisanya itu tipis. Jadi sebenarnya itu jendela matanya kita ditipiskan seharga kacamata tebal kacamatanya kita. Jadi ada nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu yaitu mata minus itu minus 10, silinder itu minus 4, dan hanya bisa dilakukan setelah anak usia 18 tahun dan tidak hamil dan tidak menyusui. Karena kita sama dengan kita mau permanenkan kacamatanya tersebut permanenkan ke jendela matanya dikikis. Jadi dia tidak diharapkan bola matanya sudah tidak berkembang lagi. Nah, batas untuk kita pastikan bahwa bola mata sudah tidak berkembang lagi yaitu usia 18 tahun. Kemudian kenapa tidak bisa pada ibu hamil dan menyusui? Karena ibu hamil dan menyusui biasa ada perbedaan refraksi karena bengkak. Jadi sama dengan ibu hamil itu biasa kakinya bengkak, sama matanya juga kadang bengkak yang mempengaruhi ukuran minus. Jadi takutnya nanti pasca lasik tahu-tahu sudah berubah ukurannya gitu. Jadi mesti harus pengukuran kacamata itu sudah stabil 1 sampai 2 tahun itu sudah stabil, tidak ada pertambahan, tidak ada ini, baru di lasik. Jadi minimum 18 tahun. Oke, Terima thank you kasih. dok. Pertanyaan ketiga ini kelihatannya Mbak Marina ada Oh iya, madu. lihat. Meneteskan madu Kenapa ya atau dok? biasa orang bilang gurah mata ya, digurah Ya, matanya gitu betul. ya. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya sih, bahkan efek sampingnya ada lebih berbahaya. Karena madu itu pertama kita nggak tahu madunya artifisial atau ini, nanti matanya dikelilingi semut gara-gara habis digurah gitu ya. Kemudian kita tidak tahu kesterilannya.
Jadi obat tetes mata itu kan yang produksi, misalnya produksi perusahaan obat itu kan sudah terjaga sterilitasnya. Tidak boleh ada bakteri. Nah, pas digurah dengan madu kita nggak tahu wadahnya gimana, kemudian kesterilannya bagaimana. Kemudian saya pernah lihat kontak iritan. Jadi orang digurah, kemudian iritan. Jadi kelopak matanya beserta tetesan-tetesan gurahnya itu menyebabkan kontak iritan di kulitnya. Menyebabkan bengkak dan matanya itu bengkak. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan ya. Begitu banyak obat yang tersedia di apotik dan di perusahaan obat melakukan begitu banyak penelitian dan produksi. Kenapa kita menggunakan madu yang tidak terstandarisasi? Baik, Terima terima kasih. kasih dokter. Terjawab ya Mbak Marina ya. Oke, istirahat sebentar dok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Octavian Dano, Pak Yusfin ini. Selamat siang dokter Tika. Jika seseorang menderita buta parsial atau buta menyeluruh, apakah ada potensi mengalami gangguan tidur seperti hipersomnia, insomnia, atau gangguan tidur lainnya? Jadi ada kebutaan gitu ya. Kemudian jika iya, mengapa demikian dok? Bukankah tidur kita dipengaruhi oleh ritme sirkadian yang diatur secara biologis? Jawab dok. Sebenarnya ritme tidur itu Bu, itu sebenarnya kapan kita mengantuk, menguap, begitu ya. Itu sebenarnya rangsangan dari cahaya dari mata. Jadi ilmu sleep medicine itu kapan kita terpanggil mengantuk saat malam dan pagi itu sebenarnya harusnya kita tidak mengantuk. Itu karena ritme di otaknya kita itu turn on, turn off, ngantuknya kita itu diatur oleh melatonin. Nah, produksi melatonin ini diatur oleh rangsangan cahaya yang datang dari mata. Jadi mungkin pasien yang buta ya gangguan melatoninnya terganggu di produksi di otaknya yang pertama. Jadi masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin itu bisa jadi salah satu penelitian untuk gangguan parsial buta dan buta menyeluruh. Nah, karena memang itu rangsangan cahaya dari mata lah yang salah satu yang mengatur siklus hormon melatonin kita di otak yang men-on-kan kita ngantuk atau tidak. Jadi bisa saja ya. Iya. Pak Yusfin sudah terjawab. Plus orang yang buta itu kan kasihan ya Bu. Orang yang buta itu sebenarnya mempunyai resiko untuk mengalami stres yang lebih besar karena dia mau melakukan ini dia tidak bisa lihat, dia mau melakukan ini di lingkungan yang dia tidak lihat, lingkungan sekitarnya dia tertabrak atau apa itu, atau dia harus selalu butuh bantuan, itu adalah salah satu faktor stres bagi mereka. Jadi itu juga bisa mengganggu dalam menyebabkan gangguan tidur. Dok. Ya, terima Pak kasih. Yusfin, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup. Terima kasih dokter Dede. Cukup berada. Terima kasih Pak Yusfin. Oke, dok tadi ada pertanyaan tertinggal dari Banjarmasin, ada chat kembali ya dok. Tadi ada pertanyaan, ada garis seperti jalan dok di depan matanya dia itu karena dan sekarang kondisi matanya itu minus, plus, dan silinder. Jadi tiga-tiganya ada ya. Itu kenapa ya dok? Seperti ada jadi, lewat. Yang kita lihat lewat melayang-layang itu sebenarnya kadang itu adalah kejadian yang banyak dialami orang dan dia masih dianggap normal karena itu disebut floaters. Jadi saat lahir Tuhan berikan kita itu sebenarnya jarak antara lensa menuju retina itu adalah rongga kosong. Rongga kosongnya matanya kita itu dari lensa menuju retina itu Tuhan isi dengan gel padat transparan.
Seiring dengan usia, oksidasi, kena radiasi matahari, akhirnya gel padat ini berubah proteinnya, kemudian dia mencair sebagian dan tetap jadi gel sebagian. Nah, di antaranya itu peralihan antara gel dan airnya itu kadang terbentuk deposit. Nah, depositnya itulah yang kita lihat melayang-layang. Nah, sebenarnya itu masih dianggap normal, tidak dianjurkan untuk dioperasi karena resiko operasi lebih besar. Di Amerika ada yang di laser, tapi di Indonesia tidak dianjurkan juga karena kalau salah tembak, tembaknya bisa kena ke pusat penglihatan. Jadi atau bisa menyebabkan retina terlepas atau apa, jadi tidak dianjurkan juga. Tapi seiring dengan usia, lama-kelamaan depositnya itu gelnya kita semakin lama semakin banyak yang mencair dan akhirnya depositnya itu mengendap ke bawah dan hilang dari lapangan pandang penglihatannya kita. Itu nomor satu. Tetapi ada tanda di mana ada hal-hal bahaya. Misalnya ternyata ini bukan floaters yang normal. Nah, tanda-tanda floaters yang bukan normal itu misalnya kita lihat kilatan cahaya. Tampak seperti ada flash kamera tapi nggak ada orang motoin di luar. Nah, itu perlu segera ke dokter mata untuk dicek retina bagian pinggirnya apakah ada yang mau lepas atau tidak karena perlu dilaser kalau memang ada. Kemudian nomor 2, jika kita lihat garis yang lurus seperti misalnya garis tegel atau garis lantai yang lurus kita lihat berbengkok. Nah, itu berarti gelnya itu ada yang nempel di retina dan narik dan setengah narik retinanya kita untuk mau terlepas. Nah, itu juga perlu pemeriksaan dokter mata dan kadang perlu sampai OCT gitu. Jadi floaters atau tiba-tiba floatersnya berjumlah banyak dan tebal seperti gambar yang tadi saya tampakkan. Floatersnya kan harusnya kayak bayang-bayang halus aja gitu, tapi kalau dia kayaknya tiba-tiba tambah banyak terus tebal gitu, jangan-jangan itu darah. Jadi darah yang melayang-layang. Jadi perlu juga pemeriksaan. Jadi beberapa ini dan saran saya jika memang kita mau mengurangi resiko floaters ya gunakanlah kacamata anti UV saat menyetir misalnya atau saat ke pantai. Beberapa pasien saya kadang ada yang mengeluh, "Dok, kok saya pulang dari pulang dari umroh, saya lupa bawa kacamata hitam. Pulang dari umroh kok saya lihat bayang-bayang." Ya itu karena over jadi gel matanya itu yang di dalam itu over kena radiasi matahari, akhirnya dia mengalami degenerasi. Baik, Dok. Baik, Semoga sudah terima terjawab kasih. ya, Mbak Erni ya. Panjang sekali dokter menjelaskan. Jadi floater tadi perlu diperiksakan juga ya, mungkin lagi ya. Oke, baik. Iya, Pertanyaan dengan selanjutnya pendamping. dari Jadi kalau datang dengan pendamping. ada pendampingnya ya, Dok ya. Baik, Dok. Iya, karena floaters itu pasti kalau memang mau dicek sebaik-baiknya itu mesti retinanya diperiksa seluruhnya, itu pasien mesti datang dengan pendamping karena akan dilebarkan pupilnya. Dok, baik, Dok. Baik. Oke, thank you, Dok, untuk jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari Mbak Malta. Oke, Dok, saya mau tanya ketika saya mengalami MAH, Dok, ini kenapa bagian mata seperti tertekan dan pegal di sekitar mata. Jadi ada gangguan dari pencernaan ya, Dok ya. Lalu kadang menjadi seperti ada selaput, namun hanya saat saya sedang MAH. Apakah ada hubungannya, Dok, MAH tersebut dengan keluhan mata saya tersebut, Dok? Silakan, Dok. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi iya bisa. Jadi jadi perut dan mata itu berhubungan dengan otak bisa melalui saraf simpatis dan parasimpatisnya kita. Jadi yang menyebabkan pembuluh darah membesar dan mengecil itu adalah simpatis dan parasimpatis. Namanya oculocardiac reflex. Makanya orang yang dioperasi perutnya atau orang yang dioperasi matanya itu bisa terjadi perubahan pada denyut jantung, pada tekanan darah. Makanya jika orang
ada yang sensitif, dipegang-pegang matanya dia bisa pingsan. Itu karena oculo-digital refleksnya atau gangguan perut, atau bisa juga karena misalnya dia sakit mah terus hipoglikemi. Hipoglikemi bisa menyebabkan faint. Jadi kabur mau pingsan. Jadi orang yang sebelum pingsan itu penglihatannya akan kabur duluan lalu pingsan. Nah, mungkin ibu lagi hipoglikemi, sedang turun kadar gula darahnya sehingga terganggu penglihatannya bisa. Jadi penglihatan itu kan bukan dari cahaya masuk ke mata saja, tetapi impuls cahaya yang diubah ke otak dan dikelola oleh otak. Nah, kapan otak itu mengalami gangguan oksigen, gangguan gula atau ini dia bisa menurunkan penglihatan. Baik, terima kasih Dok. Dan Mbak Malata sudah cukup? Berarti Dok kalau misalkan saya mengalami seperti itu, mah dengan mata yang terus pegal seperti itu, yang harus diobati berarti, mahnya dulu gitu ya Dok ya? Atau gimana nih Iya, Dok? Karena tapi pegel banget mata. syaratnya juga bisa saja terbaliknya. Bisa saja Oke. sebenarnya matamu yang terganggu menyebabkan kamu sakit mah. Jadi bisa saja Oke. tekanan bola matamu naik tinggi. Ada pasien saya gitu, tekanan bola matanya ternyata tinggi, makanya dia merasa mual, muntah gitu. Ada pasien saya terus-terus masuk UGD, tahu-tahu ternyata sudah glaukoma gitu. Oke, berarti Masuk harus UGD karena sakit mah. Jadi selalu ini dok, orang tua saya ini kan sudah demensia, ndak ngomong, dia mual, muntah, masuk lagi UGD, masuk lagi. Akhirnya suatu saat matanya merah dan dikonsul ke saya, ternyata glaukoma. Jadi glaukomanya sudah kayaknya sepertinya sudah lama. Jadi selama ini dia mual muntah karena tekanan bola matanya naik, dan begitu diturunkan tekanan bola matanya dia sudah tidak mual muntah. Berarti harus konsul mata juga ya Dok ya? Iya, atau matanya sebenarnya ada harus diperbaiki dengan kacamata. Fokusnya tidak pas. Jadi ototnya yang kontraksi terus menyebabkan rasa mual. Oke, kebetulan saya, nggak minus sih Dok, masih normal, mata normal gitu. Oke, makasih ya Dokter ya. Oke, terima Terima kasih kasih. sudah cukup. Terima kasih Mbak Re. Iya Mbak Malata. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Dok. Saya baca cepat saja karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Lampung Dok, APJ Lampung. Ada 2 pertanyaan, saya langsung baca aja. Siang Dok, saya Else dari Lampung. Minus, dia matanya minus, yang kanan itu 1,5, yang kiri 0,5. Saya merasa untuk sehari-hari masih bisa melihat walaupun agak berbayang karena silinder juga, tapi mungkin nggak dipakai ya. Kalau dilihat di sini kan dia nggak cantumkan silinder berapa ya. Sebaiknya saya pakai kacamata atau tidak usah ya Dok? Kemudian bagaimana caranya untuk mencegah supaya minusnya tidak bertambah lagi? Nah, itu Dok pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan tambahan nih Dok. Kenapa ini masih nyambung pertanyaan Mbak Marina yang di atas tadi mengenai gurah mata Dok. Maaf Bu, tadi hilang sinyal. Apalagi pertanyaannya? Boleh diulang, maaf. Ini Baik, saya ulang lagi matanya Dok. 0,5, yang satu Ya, minus minus 1. Dok. Minus 1,5 Iya. sebelah kanan, dan sebelah kiri 0,5. Oh iya. Tapi dia juga ada silinder Dok. Nah, apakah perlu sebaiknya saya pakai kacamata atau tidak? Ini mungkin hanya periksa kali ya Dok ya, dia baru periksa tapi belum pakai kacamata. Terus bagaimana mencegah supaya minusnya tidak nambah Dok? Kemudian pertanyaan berikutnya terkait gurah mata Dok. Mungkin pernah menggurah ya Pak Elsa nih ya. Jadi setelah gurah matanya lebih enakan. Kenapa ya Dok bisa lebih enakan? Padahal bahan yang digunakan bukan diindikasikan untuk mata. Itu Dok, pertanyaannya ada 2 Dok, silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau minus di atas 0,25 dan sudah mengganggu penglihatan, ya sebaiknya dikoreksi ya. Karena ya seperti saya bilang, jika tidak terkoreksi, maka matanya akan kontraksi terus, terutama kalau berbeda ukurannya. Misalnya kalau ukuran satunya itu 0, kosong, dan yang satunya itu mungkin minus, ya mungkin saling membantu. Yang ini untuk lihat jauh, yang ini untuk lihat dekat. Karena kalau mata minus kan lebih enak lihat dekat. Ya kadang
pasien merasa matanya akan terbatas dengan frame penglihatannya, jadi dia pilih untuk tidak pakai, tapi itu terbatas untuk yang ukurannya sedikit. Tapi kalau sudah minus kedua-duanya 1,050, 1,50 ya, apalagi kalau curiga ada silindernya, ya sebaiknya memang dipakai ya, karena memang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya menyetir. Lihat pelang untuk tol aja jalanan kita bisa salah, dari jauh udah kelihatan, mesti dekat sekali baru kita bisa lihat, oh ini jalan ke sini gitu. Jadi ya sebaiknya digunakan terutama untuk misalnya pas melihat jauh. Nah, nomor 2, bagaimana mencegah minus tinggi tidak bertambah. Jadi sebenarnya teorinya itu minus tinggi bertambah itu karena jarak dekat dalam waktu lama. Ya, jadi diharapkan kalau memang mau mencegah mata minus tinggi, ya kurangilah penglihatan jarak dekat dalam waktu lama. Kemudian untuk gurah mata sendiri. Nah, gurah mata itu sebenarnya kan kita diteteskan mata, kemudian mata itu akan dipaksa untuk lakrimasi, untuk menangis ya. Biasanya itu kita jadinya banyak air mata dulu sebelumnya, setelah ditetes. Kemudian setelah banyak air mata baru rasanya nyaman. Nah, itu sebenarnya yang membilas matanya kita itu ya air matanya kita sendiri. Jadi debu-debu semuanya. Nah, itu dibilas sama oleh air matanya kita karena habis ditetes gurah yang menstimulasi kelenjar lakrimalnya kita untuk keluarin air mata lebih banyak. Nah, kalau memang bisa untuk membersihkan debu bisa menggunakan obat yang diproduksi oleh sesuatu yang terstandarisasi, alangkah lebih baik gitu. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Baik, kita lanjut ya ke Surabaya ya, untuk Surabaya EDP. Dok ingin bertanya terkait pengobatan yang tepat untuk mata yang merah dok pada bagian sklera. Matanya hanya satu titik, jadi mata merahnya hanya satu titik, tetapi sudah beberapa tahun tidak bisa hilang. Dan sudah pernah diberikan obat tetes, tetapi tetap tidak hilang. Mohon sarannya dok. Oke, Dokter Tika, sepertinya ada gangguan ya. Halo, Dokter Tika. Halo, Dokter Tika. Atau boleh ditutup aja kameranya, dok, biar lebih sinyalnya lebih stabil mungkin, dok. Baik, dokter sudah bisa terdengarkah suaranya? Iya, jaringannya kayaknya wifi-nya jelek ya. Iya, atau boleh di-close aja kameranya, dokter, biar nanti jaringan lebih bagus, nggak apa-apa, dok. Oh, iya. Jadi sebenarnya jika mata bisa dibersihkan debu-debunya dengan obat yang telah terstandarisasi, misalnya obat yang memang produksi perusahaan obat yang memang jelas standarnya, alangkah lebih baik. Tapi beberapa memang obat tetes mata itu ada anjurannya. Jadi obat tetes mata yang ada bahan pengawetnya itu maksimum digunakan 4 tetes sehari dan tidak boleh terlalu lama, karena bahan pengawet itu akan membuat mata itu seperti panas dalam yang mengalami toksisitas. Jadi pada pelumas mata yang diproduksi oleh perusahaan obat itu sebaiknya dicek apakah ada bahan pengawetnya atau tidak. Jadi yang dianjurkan yang tidak ada bahan pengawetnya. Jika yang tidak ada bahan pengawetnya pun mereka itu mempunyai banyak macam. Jadi ada yang kental, ada yang cair. Nah, tergantung dari kebutuhan si pasien. Nah, untuk itu sebaiknya dicarikan yang pas untuk si pasien itu sendiri. Jadi mata yang kering itu, mata yang berdebu itu sebenarnya bukan cuma kering. Jadi ada 3 macam yang perlu diperiksa saat kita terdiagnosis mata kering misalnya. Misalnya yang membuat mata kan biasanya tidak nyaman yaitu mata kering. Jadi misalnya setelah gurah, mata keringnya itu jadinya rasanya lebih membaik, yaitu karena lakrimasi dari tubuhnya sendiri untuk keluarin air mata supaya membilas semua
debu dan mengatasi mata kering dirinya sendiri. Cuma sebenarnya mata kering itu supaya tidak sering kambuh-kambuh ya harus dicek. Sebenarnya ada 3 macam, gangguan pada lendir, gangguan pada produksi air, dan gangguan pada kelenjar minyak. Ketiga komponen ini kadang perlu dicek oleh dokter mata yang mana yang bermasalah. Nah, dari situ diobati. Jadi sebenarnya bukan cuma masalah obat tetes mata atau gurah. Jadi sebenarnya saintifiknya itu ya harus dicek ketiganya itu yang mana yang terganggu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke Surabaya EDP ya dok, terkait pertanyaannya mengenai mata merah di bagian sklera dok. Yang merah hanya satu titik aja dan sudah beberapa tahun ini tidak bisa hilang. Sudah pernah diberikan obat tetes tapi juga tidak hilang. Mohon sarannya dok. Nah, terima kasih. Sklera yang memerah itu bisa disebabkan oleh mata kering yang berat. Jadi mata kering yang berat bisa menyebabkan mata merah. Alergi pada debu atau ini bisa juga menyebabkan mata yang merah. Kemudian ada juga peradangan pada mata, misalnya episkleritis yang membutuhkan terapi obat steroid untuk turunkan peradangannya. Jadi mata yang kering yang sangat berat itu kadang menyebabkan gangguan air matanya kita. Jadi air matanya kita itu ada pH-nya. Tidak pH-nya itu harus sesuai, misalnya pH-nya itu harus kalau nggak salah 6 gitu ya. Nah, kalau dia kering maka pH-nya itu akan terganggu menyebabkan matanya itu mengalami peradangan. Oleh karena itu kadang peradangannya itu mesti diturunkan dulu dengan obat sambil diterapi mata keringnya untuk mengobati mata merahnya. Tuh. Jadi dia seperti siklus setan. Jadi mata kering yang berat itu seperti siklus setan. Mata yang kering menyebabkan pH berubah, pH mata berubah menyebabkan peradangan, peradangan menyebabkan mata kering yang lebih hebat, sampai kadang mata hitamnya itu jika diperiksa kadang ada lukanya kayak terscratch gitu. Jadi kadang kita mesti memang kadang mata kering itu memang betul-betul mengganggu karena semua sarafnya tubuhnya kita itu yang paling banyak sarafnya itu adalah mata. Kena angin aja matanya kita pasti kedip-kedip, apalagi kalau matanya meradang seperti itu. Jadi tidak nyaman dan itu bisa mengganggu dalam produktivitas sehari-hari jika kita terus merasa mata tidak nyaman. Nah, kadang perlu dicari tahu dari mana mata merahnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diperiksakan ya dari Surabaya, bisa diperiksakan agar lebih jelas lagi. Next pertanyaan dari Mbak Anissa Hidayanti, siang dok, apa benar ibu hamil dengan mata minus cukup tinggi tidak disarankan untuk melahirkan secara normal? Karena sempat dapat info hal tersebut bisa menyebabkan kebutaan. Jika iya, warningnya untuk minus berapa ya dok? Maksudnya untuk bisa Iya, terima melahirkan kasih normal atas ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ibu hamil dengan minus tinggi biasanya itu minus yang berbahaya itu ya seperti saya bilang kalau sudah ada tanda-tanda patologik myopia. Kapan dikatakan patologik myopia? Itu jika retinanya betul-betul sudah terstretching menipis, itu biasanya di atas 6 dioptri. Jadi kalau minus 6 di atas minus 6 itu resikonya semakin tinggi. Nah, itu makanya sebelum proses kelahiran mau ditentukan normal atau seksio, kadang dokter mata perlu dikonsul ke dokter mata untuk dicek apakah retinanya memang betul-betul menipis yang menunjukkan tanda-tanda bahaya atau tidak. Karena jika memang menipis, ya itu retinanya bisa terjadi robekan. Jika di tengah, pembuluh darah dari bawah bisa keluar ke atas, namanya neovaskular pada makula. Jika kemudian menyebabkan bengkak pada retina. Jika di pinggir retinanya tipis ya bisa terlepas seperti itu. Makanya biasa sebelum melahirkan itu dicek terutama yang minus 6 ke atas. Terima kasih. Baik dok, terima kasih dok. Jadi perlu itu ya, kita perlu waspada juga ya bagi yang punya minus tinggi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Ria. Ini matanya Bu Ria minus dok, yang kiri minus 1/4, gitu 0,25, sedangkan yang kanan minus 7, jauh sekali ya. Sebaiknya saya harus memakai kacamata seperti apa dok, karena minus kiri dan kanan berbeda sangat jauh. Saat ini kacamata
saat ini kacamata yang saya pakai sebelah kiri minus setengah, jadi dinaikkan sedikit ya. Yang kanan minus 4, masih ada perbedaan juga. Bagaimana supaya mata kanan tidak bertambah terus minusnya? Silahkan Jadi dokter. iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi sebenarnya kacamata itu seperti saya bilang, kacamata itu sebenarnya cuma alat bantu. Dan sebenarnya kacamata itu adalah punya distorsi. Jadi distorsi kacamata maksudnya adalah sebenarnya jarak antara matanya kita dengan kacamata itu sebenarnya mengganggu, bisa mempengaruhi titik fokus yang tersampai di retinanya kita. Jadi harapannya itu kacamata itu sebenarnya yang ideal adalah kacamatanya tidak boleh goyang sama sekali. Dan kita perlu ingat bola matanya kita itu kan bulat, kacamata itu kan datar. Jadi tiap kali kita melihat ke kanan dan ke kiri, itu sebenarnya terjadi defokus, yaitu distorsi. Nah, disitulah Ibu pusing jika minus kanan dan kiri itu perbedaannya lebih dari 1,5. Jadi jika terjadi lebih dari 1,5, yang diharapkan diatasi dengan sebenarnya kontak lens. Jadi yang minus 7 itu diharapkan Ibu menggunakan dikoreksi dengan kontak lens, karena kontak lens itu sebenarnya distorsinya lebih rendah, di mana kontak lens itu nempel di matanya Ibu. Jadi tidak ada jarak antara mata dengan kacamata, nomor 1. Dan nomor 2, jika Ibu melirik ke kanan dan ke kiri, kontak lens ikut ke kanan dan ke kiri. Jadi dia bisa lebih nyaman. Cuma bahayanya ya kontak lens ya Ibu mesti menjaga higienitasnya supaya tidak terjadi infeksi. Dan jika ada tanda-tanda mata merah saat menggunakan kontak lens, ya ada beberapa protokolnya, yaitu segera lepaskan kontak lens, jangan gunakan steroid seperti itu. Segera ke dokter mata. Tapi untuk mencegah distorsi yang Ibu alami itu namanya distorsi kacamata. Jadi yang untuk itu ya dianjurkan ya diubah, bukan kacamata tetapi kontak lens. Kontak lensnya ya, baik. Terima kasih dokter. Oke, dokter kita cepat saja ya, kan tadi dokter sampaikan dokter juga mau praktek ya dok ya. Jadi ada Iya pertanyaan, benar. mungkin bisa Saya mau bisa praktek. langsung. Ya, bisa langsung dijawab singkat aja, saya bacakan saja dari Bu Irma. Terkait gangguan pendengaran dok, apakah bisa mempengaruhi fungsi penglihatan? Tidak mempengaruhi penglihatan, Tidak ada tetapi hubungannya ya. ya, tetapi ada satu jenis penyakit sindrom di mana gangguan, misalnya retinitis pigmentosa, ada yang mengalami gangguan pendengaran karena sebenarnya retina itu kan di bawahnya itu kan ada pigmen pigmen epitelium. Nah, itu pigmen itu ada juga di telinga. Jadi yang beberapa penyakit mata yang mengganggu pigmen epitelium itu bisa mengganggu mata dan penglihatan. Oke, baik dok, terima kasih. Jadi kalau gangguannya ke situ ya dok ya. Baik, pertanyaan terakhir dok dari Mbak Indah dok. Ini terkait tadi yang membersihkan mata. Apakah diperkenankan dengan mengiris bawang dok? Dan apakah itu bagus dok? Karena kotorannya kan keluar Iya. ya. Jadi ini seperti gurah mata ya. Gurah mata Iya, itu betul, sama dok. memberikan sesuatu ke mata yang menyebabkan perangsangan lakrimasi yang kuat, supaya sebenarnya lakrimasinya kita itulah yang membersihkan debu. Jadi bisa juga dengan menangis, misalnya nonton drakor Korea. Kidding. Jadi jadi ya seperti itu. Untuk membasuh matanya Ibu ya terserah Ibu mau pilih dari produksi alaminya matanya Ibu, atau Ibu mau beli dari luar juga ya terserah Ibu gitu. Tapi kalau sering-sering Ibu potong bawang ya ada juga efek iritannya. Jadi bawang itu kan ada iritannya. Nah, lama-lama juga mata kan terasa pedas. Nah, kalau saya sih, saya selalu pilih yang lebih aman ya. Kalau memang ada obat yang terstandarisasi untuk membersihkan debu, ya lebih baik saya pilih yang itu daripada saya menggunakan yang tidak Ya, terstandarisasi. betul dok. Tetapi Baik, tidak ada yang menghalangi sih jika Ibu punya bawang di rumah dan rasa perlu ya. Ibu boleh nonton drakor Korea sambil menangis, boleh juga. thank you dokter. Kita berikan aplaus ya ke dokter Tika. Terima kasih dok, konsultasinya sangat detail, sangat jelas ya dokter. Ini detail sekali gitu ya untuk menjawabnya. Baik dokter, sebelum kita close, dokter ingin memilih dari 5
penanya dok untuk diberikan gimmick atau diserahkan ke kami? Diserahkan ke PT Soho aja. Baik dok, buat mempersingkat waktu ya. Baik dok, untuk close kita udah sampai pada akhir sesi closing. Boleh ada take home message atau closing statement dari Dokter Tika untuk Soho People, dok. Silahkan dokter. Jadi closing statement saya itu jika terjadi gangguan mata secara tiba-tiba, mohon bisa saja itu emergensi atau urgensi, segeralah ke dokter mata. Terus nomor 2, jika Anda mau melakukan pemeriksaan mata, mohon saat menunggu jangan lihat HP karena bisa saja mengganggu nanti hasil pemeriksaan kacamatanya saudara-saudara sekalian. Kemudian nomor 3, jika memang ini diperlukan, kadang memang perlu datang dengan pendamping dan jangan menyetir karena jika misalnya kacamata yang dipakai tidak dapat ditemukan ukurannya, maka ibu mesti ditetesi pelemas otot mata. Nomor 4, ya hindarilah sinar matahari, radiasi, ultraviolet dengan pelindung kacamata yang baik, yaitu anti UV, anti ultraviolet, dan anti radiasi jika penggunaan komputer lebih dari 8 jam sehari, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, jika tidak bisa dipenuhi dan mendapatkan radiasi yang cukup banyak, ya minumlah suplemen. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dokter, edukasinya hari ini kita lengkap sekali ya Soho People. Kita berikan aplaus untuk Dokter Tika. Saya ucapkan terima kasih untuk Dokter Tika sebagai narasumber yang telah memberikan edukasi, memberikan konsultasi juga tips-tips untuk mengenai kesehatan mata, juga kepada Prodia dan Rumah Sakit Antamedika yang sudah mendukung pelaksanaan SG Webinar Series hari ini. Nah, mohon bagi peserta yang sudah hadir bisa mengisi evaluasi webinar hari ini dan juga silakan diusulkan topik-topik menarik untuk kedepannya. Nah, saya juga ingin sampaikan pada bulan April mendatang kita ada pembicaraan mengenai ada health talk juga seputar cuci hidung untuk retinitis alergi. Nah, make a new habit. Nanti kita kerjasama dengan Medical Affairs dan marketingnya Soho ya. Jadi nanti kita nantikan kembali untuk sesi berikutnya ya, kami akan informasikan health talk selanjutnya. Baik, nanti saya akan sampaikan materi dari Dokter Tika dan juga hadiahnya kepada para pemenang. Sekali lagi terima kasih untuk semua kehadiran rekan-rekan semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dan melanjutkan pekerjaan kembali. Saya Rere izin undur diri dari SG Webinar Series ini. Sampai berjumpa kembali pada SG Webinar Series berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bu Rere. Terima kasih dokter. Mbak Rere. Selamat sore, Bu Rere. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter. Terima kasih Dokter Tika. Terima kasih Mbak. Terima Terima kasih Bu Rere, dokter.